hati-hati bagi para pemanah dengan dewe yang besar. Selalu perhatikan anak panah, meskipun itu karbon sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam Spotline. Jumpa lagi dengan kami Spotline Channel. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara Ngotek Tak, ngobrol teknik dan taktik. Oke, Kos, dalam episode ini katanya ada yang baru nih Ngotek Tak nih. Ya, ini sekarang kita ngotek tak Q&A. Oke, Q&A. Dalam rangka subscriber kita yang sudah melewati 600. Oh iya. Ternyata alhamdulillah. Setelah dicek, dilihat-lihat, di scroll ke bawah, ternyata banyak juga yang komen. Alhamdulillah. Berarti kalau seperti itu, apa yang kita sampaikan itu diterima oleh para para teman-teman semuanya. Nah, di sini ada beberapa nih coach yang bertanya di kolom komentar. Dan mungkin mohon maaf nih sebelumnya buat teman-teman Spotline semua, mungkin tidak semua pertanyaan kita bisa jawab di kesempatan kali ini. Mungkin next time kita bisa adakan Q&A lagi ya coach. Siap. Kita mulai? Oke. Kita mulai. Bismillah, semoga saya bisa menjawabnya. Oke, yang pertama ini ada dari Irfa Abdul Abrisam. Bang, untuk recurve bow, tinggi bow pengaruh nggak? Bikin video penjelasannya dong bang, nyari-nyari nggak ada video yang menjelaskan tentang ini bang, soalnya ada penjelasan tentang berat tarikan dan panjang tarikan doang. Soalnya saya mau beli recurve bow, kalau kebutuhan sih buat hunting, tapi pengen tahu aja kenapa tinggi kedua jenis ini berbeda dan apa pengaruhnya. Oke, untuk berarti ukuran panjang busur untuk recurve ya. Oke, seperti yang kita ketahui semua bahwasannya recurve adalah sebuah busur yang ada kurvanya. Kurva itu sendirilah yang mempengaruhi sebetulnya. Jadi kurvanya itu kan kurva dalam recurve itu ada bukaan ya. Iya. Gimana contohnya nih? Ya gini lah contohnya. Oke. Ini akan ditarik. Nah bukaan ini ada maksimalnya. Kecuali yang UK, yang X curve ya. Tapi sekarang udah nggak produksi lagi tuh VX Plus tuh, sayang tuh. Padahal VX Plus itu bisa mengkonversi atau bisa membantu bagi mereka yang tarikannya panjang. Oke, jadi memberikan let maksimal lagi. Memberikan let up juga di situ. Nah, jadi recurve untuk targeting dulu ya. Recurve targeting jelas kita cara menggunakannya menembak satu titik yang sama. Ya, tidak memerlukan damage atau daya rusak yang luar biasa, tapi dia dituntut untuk nyaman dan akurat tentu. Akurat, stabil. Oke, sedangkan untuk hunting itu yang dibutuhkan pertama power, harus besar. Berikutnya adalah damage atau daya rusaknya. Nah, itu hanya ada dua itu yang dicari untuk hunting. Dan untuk yang targeting yang tadi udah kita sebutkan. Lalu mengapa panjang busurnya berbeda? Oke, kita targeting dulu ya. Untuk menopang tiga hal tadi, maka busur itu dihitung sedemikian rupa supaya menemukan titik nyaman. Salah satunya dengan cara mengukur panjang rentang tangan kita dengan tinggi busur. Atau simpelnya tinggi badan dengan tinggi busur lah. Simpelnya seperti itu. Berikutnya adalah kenapa panjang tersebut diukur? Karena akan dipengaruhi oleh panjang tarikan atau draw length. Nah, draw length tersebut itu kan harus dijaga tetap stabil. Ya, maka dibutuhkan bukaan kurva yang nyaman untuk si pemanah. Kenapa demikian? Karena dalam targeting itu kita akan menembak satu titik yang statis sama dan berulang-ulang. Satu kali pelaksanaan lomba itu kan 72 anak panah. Untuk kualifikasi. Kualifikasi saja. Untuk eliminasinya taruh kita 3 kali 3 9 anak panah kali 4 partai. Berarti berapa tuh? Sekian lah ya. Jadi total satu pertandingan itu sekitar 120
anak panah sampai dengan emas. Ya. Itu percobaan tidak dihitung ya. Ya. Dihitung. Itu dalam perlombaan. Ketika dalam latihan, rata-rata teman-teman itu kan menembak blank shoot atau misalnya blind shootnya atau latihan targeting sendiri gitu kan dengan jumlah yang lebih banyak ya. Jauh lebih banyak. Yang namanya latihan itu kan blank shoot minimal 300 per hari. Oke, ya. Nah, jadi dibutuhkan stabilnya busur, ya, akuratnya busur dan nyamannya busur. Jadilah dihitung supaya tidak ada yang dipaksakan, apakah alat atau apakah si pemanah. Nah, sedangkan yang hunting itu latihannya tidak akan sebanyak yang targeting. Tapi dia latihannya ada, latihan sama juga, metodenya sama, mungkin hanya jumlah arrow yang ditembakannya tidak akan lebih banyak. Kenapa? Yang pertama busur hunting itu berat deweknya. Minimal tuh yang minimal 40 ya. Ya, kalau kita pengen langsung membunuh si buruan tuh minimal 40 minimal. Sedangkan 40 dengan bukaan kurva yang ekstrim dengan busur recurve hunting itu kita aiming tidak akan senyaman dan tidak akan bisa selama yang targeting, coach. Iya, pasti berat 40 kita harus nahan lama. Nahan lama, nahan napas, terlebih lagi posisi kita lagi hunting kan gimana? Tidak senyaman waktu kita di lapangan dong. Kadang ngumpet di balik pohon, kadang di balik semak-semak kan. Apalagi yang itu kadang-kadang di atas pohon juga kan sambil nungging-nungging gitu ya. Jadi kenapa berbeda? Tadi itulah alasannya menurut saya pribadi. Oke, lanjut. Jadi itu kenapa ya teman-teman busur-busur untuk hunting itu LBS-nya gede-gede. Karena memang tujuannya untuk hunting berburu. Kalau LBS-nya kecil ya mana bisa mati kan. Kasihan hewannya malah tersiksa dan jadi haram juga nanti kan. Iya. Oh iya, satu lagi, kenapa dia pendek? Untuk memudahkan mobilitas. Oke. Kurang lebih seperti horsebow mungkin ya. Jadi ukurannya lebih pendek biar kalau dibawa kemana-mana gak ribet. Betul. Ya. Ada satu video di YouTube ya, video yang menceritakan desa di Korea diserang oleh perompak Jepang. Ya. Di saat itu dia sendiri menyelamatkan desa. Yang horsebow itu dia lari-lari di hutan dengan lincahnya. Tapi yang musuh Jepang kan panjang-panjang tuh. Dia lari nyangkut atas. Jadi jalan pelan. Wah, dah repot lah. Ribet. Nah, selanjutnya ada dari Abdul Wahid. Hubungan stand dengan anchor point apa ya, khususnya pengguna three finger? Three fingernya apa nih? Three finger split Olympic style atau three under nih? Kayaknya three under deh. Three under ya. Hubungan stand dengan anchor itu ada nggak sih hubungan stand dengan anchor? Sebetulnya ada. Sebetulnya ada. Dan itu sangat krusial, tapi jarang sekali yang memperhatikan. Seperti apa itu, Coach? Nah, Nah, itu berhubungannya ke center body kita di mana balance-nya. Jadi ketika kita memanah, center body di mana nih? Ya, tengah atau ke kiri atau ke kanan? Nah, kiri atau kanan, ada nyamping atau doyong ke belakang, ke depan, atau doyong ke belakang. Nah, itu harus diperhatikan. Biasanya diukurnya dengan ketika kita anchor point, kita gantung arrow atau tali atau bahasa lot lah ya. Lot. Kita simpen sini, kita tarik ke bawah. Di mana stand kitanya? Stand kitanya apakah kita nyaman di square, nyaman di open, atau nyaman di close? Balance body kita dapatnya di mana? Seperti itu. Tapi rata-rata tidak diperhatikan dan ada istilah yang mengatakan itu tidak ada hubungannya. Ada juga demikian dengan mungkin disiplin ilmunya yang luar biasa yang urut geraknya yang sudah baik sekali, sangat sempurna, mungkin tidak akan nyambung hubungannya. Karena ketika ditarik sudah pasti di situ jatuhnya. Selanjutnya ini dari video cara membidik barebow tentang line up.
Bang, bedanya barebow sama Olympic style apa? Di kelas apa panahnya? Mohon dijawab dari Tony Pran. Oke, untuk divisi barebow dan divisi recurve ya. Olympic style dan Olympic barebow. style. Ya. Oke. Sebetulnya busurnya sama saja. Yang membedakan ketika Olympic style itu semuanya lengkap. Indikator pembantu kita lengkap semua. Kecuali satu, water pass yang hanya boleh dikompon. Ya. Kalau yang lainnya lengkap, stabilizer. Dan Itu luas banget pergerakannya, bisa samping, depan, apakah itu mau lurus dengan busur, apakah mau condong ke bawah, condong ke atas, itu tergantung style masing-masing ya. Terus panjang long run-nya itu bisa dipilih dari short, medium sampai long gitu. Draw check-nya boleh dipakai, alat bantu bidiknya, visirnya boleh, bahkan scope juga boleh masuk di situ. Ya. Tapi dengan diameter yang diatur ya regulasinya. Seperti yang kita tahu yang Bradley Ellison tuh pakai scoop, pakai pembesaran tapi kecil sekali. Beda lebih kecil dari yang kompon ya. Ya jelas jauh lebih kecil. Nah untuk yang barebow itu ada dua versi. Ada yang wood archery, ada yang NFAA. Bedanya yang NFAA itu boleh menggunakan draw check tapi bukan di riser setahu saya. Di limbs yang kayak rantai. Oh iya. Rantai ke string. Ketika ditarik, klik. Nah, itu ya. Ada juga weight-nya itu boleh menggunakan stabilizer panjang. Ya. Panjang sekitar mungkin 20 sentian lah ya. Depannya baru flat gitu. Nah, kalau wood archery kan nggak boleh sama sekali. Iya. Draw check tak boleh. Terus weight itu diatur, diameternya hanya 12,2 cm ya. Terus draw check nggak boleh, apalagi indikator bidik, boro-boro indikator yang dipasang, lecet di riser pun harus ditutup pakai lakban gitu ya. Apalagi yang menggunakan wooden tuh, riser kayu itu kan banyak motifnya tuh, banyak serat, bisa jadi indikator sebagai alat bantu bidik gitu. Akhirnya ditutup semua. Itulah bedanya. Dan nomor pertandingannya pun sekarang alhamdulillah barebow itu sudah masuk ke wood archery. Selanjutnya ini dari Tanama Berau 99. Kang mau tanya, kalau DW busur 67 sampai 70 lbs, berat aro yang cocok berapa gram, Kang? 67 sampai 70 lbs. Mungkin panjang busur kali ya? Oke. Sebentar, tadi berapa? Rada kaget saya ini. DW itu kan drawing ya. Berat tarikan 67 sampai 70 lbs berat. Oh, mohon maaf, mungkin itu berat busurnya horsebow. Betul. Horsebow yang kita ketahui untuk memang yang hornbow ya. Yang hybrid, yang hornbow, bukan yang FG ya. Yang laminasinya itu sekarang sudah ada yang bisa narik 120 lbs. Wow. Mendekati busurnya Sarmila Lapas tuh ya. 120 lbs. Itu jenisnya busur mancu kalau tidak salah ya, di orang-orang bule lah yang bikin ya. Dan untuk Indonesia itu kalau tidak salah ada yang nyampe 100, klaimnya 100 lbs di 29 apa 30 inch gitu. Main juga, itu latihannya gimana? Wallahu alam jempolnya segede apa itu saya juga nggak tahu. Tapi sangat luar biasa, dengan jempol bisa narik busur seberat itu. Mungkin berat arrow ya ditanyakin ya. Nah kalau berat arrow mohon maaf, mungkin di sekitar GPI-nya di sekitar 30 gram. Harus berat soalnya. Logikanya gimana sih, Wat? Semakin berat DW itu berat arrow-nya harus semakin berat atau justru semakin ringan? Untuk horsebow ya, ini horsebow. Horsebow ya. Mohon maaf untuk horsebow secara detailnya saya tidak paham ya. Saya takut salah menjawab, tapi untuk di recurve setiap LBS itu kan ada spin. Ya. Setiap spin itu beratnya beda-beda. Ya. Nah, jadi spin tersebut biasanya kan mempengaruhi diameter juga biasanya tuh. Iya. Ya, yang kita ketahui.
Nah, semakin besar spin, maksudnya semakin tinggi angkanya, maka mungkin akan semakin kecil. Karena lentur yang dicari. Iya. Nah, ketika semakin rendah angka spinnya, itu biasanya cenderung diameter lebih besar. Di merek-merek tertentu demikian, tapi tidak di merek yang sudah besar. Seperti Extend gitu kan sudah baku itu aturannya. Nah, untuk di horsepower sendiri, sepertinya itu dasar dari perhitungan recurve. Memang dasarnya yang dihitung adalah berat. Nah, untuk 60-70 lbs, aduh, kayaknya sih 30-an up deh ya. 30-an. Soalnya kalau di 22 gram itu hanya seberat Extend, ditembakin di 44 lbs aja, yang spin 550 ya, itu sudah terlalu ringan. Dia harus naik ke spin 500, berarti kan GPI-nya naik. Ya. Kalau di konversi ke gram mungkin 23 gram. Soalnya kalau misalnya arrow ringan ditembakkan dengan DW berat, itu hampir sama dengan dry fire. Jadi nggak boleh. Jadi DW semakin berat, logikanya si arrow juga beratnya semakin nambah ya? Iya, soalnya mengimbangi lecutan busur itu. Oke. Gitu. Ibarat hari kosong ya, kalau misalkan arrownya ringan, LBS-nya berat. Betul. Jadi ketika punya busur yang LBS-nya berat, hati-hati tuh kalau misalkan arrownya terlalu ringan. Lama-kelamaan busurnya mungkin bisa cepat rusak. Seperti dry fire itu. Apalagi yang anak panah natural, bagi rekan-rekan horsepower semuanya, mohon maaf, anak panah natural itu kan dari kayu atau enggak bambu. Ketika dorongan powernya terlalu besar dibanding spinnya, itu bisa patah di jalan. Mending kalau patahnya sudah terbang. Lah patahnya masih di string, ada videonya, rekan-rekan kita dia masuk sini. Ngeri juga itu. Jadi mohon hati-hati bagi para pemanah dengan DW yang besar. Selalu perhatikan anak panah, meskipun itu karbon sekalipun. Karena karbon juga kan serat kan. Kalau betul, udah apalagi masuk lumayan juga, apalagi karbon itu kan ada di merek tertentu, always inspection before shoot. Nah, itu maksudnya ke sono. Retak rambut nggak kelihatan, didorong, itu kan ada paradoks ya. Paradoksnya nggak dapat, malah pecah yang ada. Iya. Gitu, khawatirnya ke sana. Safety first ya kawan-kawan semua ya.